Baik, di sini saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana pengaplikasian SPSS untuk analisis varian satu jalan yang ada di contoh 11.2. Nah, untuk analisis ini kita menggunakan teknik ANOVA satu jalan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita ke variabel view terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membagi menjadi dua. Menjadi yang pertama yaitu prestasi belajar. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Measure-nya kita menggunakan scale. Untuk nama yang kedua, kita menggunakan metode belajar. Nah, untuk desimalnya sama, kita nolkan saja. Karena di buku sudah dijelaskan ada 4 metode, jadi value-nya ada 4 metode nanti. Karena 4 metode, kita measure-nya menggunakan nominal. Lalu value-nya kita ubah. Untuk metode yang pertama yaitu inquiry, lalu add. Yang kedua yaitu penemuan, lalu add. Yang ketiga yaitu penugasan, lalu add. Yang keempat yaitu expository, lalu add. Selanjutnya oke. Nah, jika sudah begini, kita kembali ke data view. Sebelumnya kita lebarin terlebih dahulu agar terlihat. Nah, di sini ada terbagi menjadi dua, yaitu prestasi belajar dengan metode belajar. Untuk tabelnya sudah saya salin, sudah saya bikin di Excel. Langsung kita salin saja. Nah, untuk nilai A1 kita taruh di prestasi belajar. Paste, kita copy kembali untuk nilai A1-nya. Lalu kita paste. Nah, untuk metode belajarnya di A1-nya kita cukup menuliskan angka 1 saja, yaitu metode inquiry dengan angka 1. Kita ketik saja sampai akhir. Nah, selanjutnya nilai yang kedua, kita copy lagi dari Excel. Kalian bisa bikin dulu di Excel, lalu langsung salin, agar lebih mempersingkat waktu. Jadi saya bikin di Excel. Nah, kita paste. Nah, ini untuk metode yang kedua, sama seperti metode belajar yang pertama, kita cukup menuliskan angka 2 saja hingga selesai. Kalian bisa paste juga jika ingin cepat. Selanjutnya ke nilai yang ketiga, kita copy dulu dari Excel. Lalu kita paste. Kita copy lagi nilai yang selanjutnya. Lalu
kita paste. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Untuk metode belajar yang ketiga, kita cukup mengetik angka 3 saja hingga selesai. Selanjutnya yang terakhir, nilai yang keempat. Kita copy lagi. Kita paste. Selanjutnya nilai yang selanjutnya kita copy lagi. Lalu kita paste. Lalu ini cukup menuliskan angka 4 hingga selesai. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah semuanya, kita ke analyze, lalu compare means, lalu kita ambil one way ANOVA. Nah, di sini ada dependent list dan faktor. Untuk prestasi belajar, kita pindahkan ke dependent list, dan untuk metode belajar, kita pindahkan ke faktor. Untuk post hoc-nya, di sini ada 2K, kita pilih 2K saja, lalu continue, dan option-nya di statistik ini kita menggunakan deskriptif dengan homogeneity. Lalu continue, lalu OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kita bisa lihat di sini ada deskriptif, terus test of homogeneity, lalu hasil ANOVA-nya, lalu multiple compression, dan yang terakhir yaitu prestasi belajarnya. Nah, dari deskriptif ini kita dapat menyimpulkan pada kolomean metode inquiry-nya yaitu 8,20, metode penemuannya 7,50, metode penugasannya 6,58, metode ekspositorinya 5,40. Sehingga rata-rata dari keseluruhan total tersebut yaitu 6,91. Hal ini berarti secara deskriptif metode inquiry lah yang lebih unggul dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dibandingkan ketiga metode lainnya. Nah, kita bisa lihat sendiri ya dari tabel ini bahwa inquiry lah yang paling unggul. Nah, untuk selanjutnya yaitu test of homogeneity. Nah, untuk kesimpulannya, harga Leven dari variance error dinyatakan dengan statistik di mana F yaitu 2045. Dengan DF1-nya yaitu 3, DF2-nya 73, P-value-nya yaitu 0,115. Di mana 0,115 ini merupakan lebih dari 0,05 atau H0-nya ini diterima, sehingga parameter rata-rata dari 4 kelompok data sampel mempunyai varian sama atau homogen. Selanjutnya, untuk model ANOVA, dari harga F hitung, yaitu FA 51,606 dengan P-value-nya yaitu 0,000, di mana 0,000 ini kurang dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis antara siswa yang diajar dengan metode inquiry, penemuan terbimbing, penugasan, dan ekspositori.
Hal ini berarti metode pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, untuk tabel selanjutnya dapat disimpulkan yang pertama yaitu T0-nya A1 dikali dengan A2 sama dengan 2,870 dengan P-value-nya yaitu 0,005 per 2 sama dengan 0,0025 di mana 0,0025 ini kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis kelompok yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada kelompok yang diberi metode penemuan terbimbing. Kita bisa lihat ya di sini untuk inquiry-nya lebih unggul dari yang lain. Nah, untuk kesimpulan yang kedua, yaitu T0 di mana A1 dikali dengan A3 sama dengan 6,741. Dengan P-value-nya yaitu 0,000 per 2 sama dengan 0,000. 0,000 ini kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis kelompok yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada kelompok yang diberi metode penugasan. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa inquiry lebih tinggi dari penugasan. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang ketiga bahwa T0 yaitu A1 dikali A4 sama dengan 11,796. Di mana P-value-nya yaitu 0,000 dibagi 2 sama dengan 0,000. Di mana 0,000 ini kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis kelompok yang diajar dengan metode inquiry lebih tinggi daripada kelompok yang diberi metode ekspositoris. Nah, kita lihat dari sini bahwa inquiry lebih tinggi dari ekspositori. Untuk kesimpulan yang kelima, yaitu T0, di mana A2 dikali dengan A4, sama dengan 8,611 dengan P-value yaitu 0,00 per 2 sama dengan 0,000, di mana kurang dari 0,05. Sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis kelompok yang diajar dengan metode penemuan terbimbing lebih tinggi daripada kelompok yang diberi metode ekspositoris. Nah, kita lihat di sini bahwa penemuan ekspositori lebih rendah. Untuk kesimpulan yang keenam yaitu T0 di mana A3 dikali A4 sama dengan 4,900. P-value-nya yaitu 0,000 per 2 sama dengan 0,000, di mana 0,000 ini kurang dari 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Dengan demikian, kemampuan berpikir kritis matematis kelompok yang diajar dengan metode penemuan penugasan lebih tinggi daripada kelompok yang diberi metode ekspositoris. Kita bisa lihat ya dari tabel ini. Nah, untuk prestasi belajarnya kita bisa lihat untuk nilai N dari ekspositorisnya yaitu 20,
penugasannya 19, penemuannya 18, dan inquiry-nya 20. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai analisis satu jalan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SPSS pada data view. Masukkan datanya. Tulis tiap responden dengan angka 1 untuk strategi konflik kognitif, 2 mind mapping, dan 3 strategi peta konsep. Pada kolom 2, masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk grup 1, grup 2, sampai grup 6. Selanjutnya, kolom ketiga, masukkan skor kemampuan berpikir kreatif. Seperti berikut. Kemudian, pada variabel view, untuk mempersingkat waktu, saya langsung cantumkan saja. Pilih value dan tuliskan konflik kognitif, 2 mind mapping, dan 3 peta konsep. Dan angka 1 sama dengan G1, 2G2, G3, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, buka file, new, dan pilih sintaks. Dan secara otomatis akan membuka page berikut. Pada sintaks ini, masukkan tulisan sintaks sebagai berikut. Setelah itu, kita tinggal langsung blok aja tulisan ini dan langsung mengklik run yang berbentuk segitiga hijau ini. Dan ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan pengaplikasian SPSS untuk analisis varians 2 jalan. Nah, dengan menggunakan data pada contoh 11.6 yang sebelumnya, dilakukan pengujian dengan ANOVA 2 jalan dengan aplikasi SPSS. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, buka SPSS. Sekarang saya sudah membukanya. Lalu pada data view, masukkan data contoh dari 11.6 itu. Sekarang saya sudah menyiapkan datanya di Excel. Kan itu dari sini sampai sini. Nah, tapi ini tidak bisa langsung digunakan. Kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Yaitu ada kode-kode pada setiap variabelnya. Untuk variabel baris, ada yang pertama kode kinestik, kedua visual, ketiga audioteris. Untuk kolom, yang pertama ada pria dan 2 untuk wanita. Nah, setelah itu kita olah data yang sebelumnya menjadi contoh untuk kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, seperti ini kayak penjelasan lebih lanjutnya gitu, seperti skor dicantumkan, lalu gaya belajarnya seperti apa, dan gender apa. Nah, untuk data yang dimasukkan ke dalam SPSS itu dari sini sampai ke bawah. Tapi untuk memudahkan, untuk mengikuti seperti yang ada pada buku, kita yang ini 2 dulu, yang kita copy. Setelah itu langsung dipaste bukan ke data view. Selanjutnya yang skornya. Kita copy seperti sebelumnya.
lalu dipaste kembali di SPSS. Nah, setelah itu ke variable view, kita ganti nama-nama yang ada di sini. Yang pertama itu kan tadi tentang gaya belajar. Nah, kita tandai dengan huruf A. Untuk gender huruf B. Dan untuk pemecahan masalahnya huruf Y. Nah, di label, kita kasih nama seperti gaya belajar. Yang B tadi gender. Dan yang Y pemecahan masalah. Pada values, untuk gaya belajar, kita edit yang value 1 itu labelnya gaya kinestetik. Add. Untuk 2 itu labelnya visual. Dan untuk values yang ketiga labelnya audioteris. Audioteris, maaf. Oke, sebelumnya untuk desimal kita nolkan. Untuk gender, kita buat lagi values-nya. Values yang pertama itu labelnya pria. Add. Values yang kedua labelnya wanita. Add. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya pada menu file, pilih menu new, lalu ke syntax. Nah, kan di situ sudah ada, kita semua input data-data yang ada pada contoh di buku. Saya sudah mempersiapkan agar lebih mempercepat. Bisa langsung copy dan paste ke sini. Nah, kan pada buku untuk kontras yang sebelah sini itu ada 12. Kita harus menguranginya karena maksimal penulisan kontras itu hanya boleh ada 10 aja. Kita ini semuanya, lalu klik icon ini. Maka hasil-hasilnya akan keluar. Oke, mulai dari yang awal. Di deskriptif statistik ini, interpretasinya dari hasil analisis secara deskriptif di atas menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki gaya belajar kinestik sebesar 6,88, visual sebesar 6,69, dan auditoris sebesar 6,19. Nah, seperti yang tertunjuk pada ini ya. Lalu ada uji homogenitas di mana menghasilkan Levene test seperti yang di bawah sini. Nah, ini. Nah, hipotesisnya itu ada H0.2, 0,211 sama dengan 0,212 sama dengan 0,221 sama dengan 0 kuadrat 22 sama dengan 0 kuadrat 31 sama dengan 0 kuadrat 32. H1 itu titik 2 selain H0. Nah, interpretasinya harga Levene test dengan statistik F sama dengan 2,350 dengan DB sama dengan 5 dan DB sama dengan 42 dengan P value sama dengan 0,057 lebih dari 0,05 atau H0 diterima. Sehingga data ke-6 kelompok data sampel mempunyai varian sama atau homogen. Lalu untuk test of between subject effect, interpretasinya ada pengaruh utama atau main effect, yaitu hipotesis dari main effect of A dan hipotesis dari main effect of B. Lalu juga ada pengaruh interaksi dari FOAB sama dengan 36,660 dengan P value sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 atau H0 ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh interaksi antar faktor A, gaya belajar dengan faktor B gender terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Selanjutnya, juga ada pengaruh sederhana atau simple effect, yaitu pengaruh
sederhana ada dua, yaitu pengaruh sederhana antar kelompok A atau disebut dengan simple main effect, dan pengaruh sederhana antar sel A, B atau simple effect cell. Selanjutnya di contrast stress, ini itu ada yang pertama ada pengujian simple main effect A. Ada perbedaan antara A1 pada A2, perbedaan antara A1 pada A3, dan perbedaan antara A2 pada A3. Lalu untuk pengujian simple effect A untuk B1, ada perbedaan antara A1 dan A2 untuk B1, ada perbedaan antara A1 dan A3 untuk B1, dan ada perbedaan antara A2 dan A3 untuk B1. Juga ada pengujian simple effect untuk B2 dan pengujian simple effect B untuk A1. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa baca tentang interpretasi di bukunya masing-masing. Sekian dari saya. Selanjutnya aplikasi SPSS untuk ANOVA 3 jalan. Untuk langkah pertama, buka SPSS, terus pada data view, masukkan data. Tuliskan setiap responden dengan angka 1 dan part 2 untuk instruktif. Pada kolom 2, beri angka 1 untuk masa kerja lebih dari 10 tahun dan angka 2 untuk masa kerja kurang dari 10 tahun. Pada kolom ketiga, masukkan angka 1 dan 2 masing-masing untuk jenis kelamin pria dan wanita. Dan selanjutnya, kolom keempat, masukkan skor kinerja. Untuk mempercepat, saya langsung tampilkan misal dari hasil SPSS ini. Untuk selanjutnya, pada variabel view, tuliskan A pada baris pertama, B baris kedua, C baris ketiga, dan Y di baris keempat. Pada label baris A, tulis metode supervisi. Baris B, masa kerja, C, gender, dan Y, kinerja karyawan. Kemudian untuk value, tuliskan 1 untuk partisipatif dan 2 untuk instruktif. Untuk variabel B, tuliskan 1 untuk misalnya 1 lebih dari 10 tahun dan 2 kurang dari 10 tahun atau bisa diubah. Dan untuk variabel C, tulis 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Selanjutnya, menu news, file, new, dan klik sintaks. Dan akan membuka sintaks. Selanjutnya, masukkan tulisan sintaks yang seperti ada di buku. Setelah kita memasukkan semua tulisannya yang seperti ada di buku, selanjutnya kita mengklik run yang berbentuk segitiga hijau ini dan untuk membuka outputnya, dan hasilnya akan jadi seperti ini.